Gue kepengen memperkenalkan lo dengan teman gue yang bernama Doni. Doni punya masalah, yaitu kecanduan relapse. Dia setiap hari relapse terus-terusan. Dia ngerasa suatu hari dia bisa menjadi orang yang sukses, namun dia karena berpikir itu akan ada di masa depan, dia bisa menggampangkan kehidupannya dia. Karena dia mungkin masih sekolah, karena dia mungkin masih belum punya pekerjaan, belum punya tanggung jawab. Oke, gue bakalan relapse. Hari ini gue bosan, gue gak tahu mau ngapain, enaknya ngapain ya? Gue relapse. Mungkin Doni bakalan benci sama dirinya sendiri, kayak berkata, gue gak mau lagi ini kejadian, ayo dong please stop. Gue udah janji sama Tuhan, kalau misalnya gue relapse lagi, gue gak bakalan mengampuni diri gue lagi. Besoknya relapse. Ayo dong bisa dong. Gue setiap hari ngikutin hari kok gak pernah berhasil ya. Gue jamin bawa nama Tuhan mungkin dalam 7 hari ini gue gak bakalan relapse sama sekali. Sorenya relapse. Doni bener-bener kecewa sama dirinya sendiri. Dia gak tahu harus mulai dari mana. Namun kita berbeda. Gue yakin dan percaya orang yang menonton ini sampai habis artinya adalah pribadi yang siap untuk stop PMO kecanduan kalian selama-lamanya. Dan video ini bukan buat lu yang gak perlu berlama-lama lagi. Nomor 1 kalau misalnya pengen stop PMO kalian adalah memiliki tujuan hidup. Bayangin seperti ini. Ada gentleman yang bercita-cita ingin menjadi tentara. Hai Martin, temen gua. Dia selalu mengusahakan upayanya agar bisa menjadi seorang tentara. Dia melakukan apapun caranya untuk mencapai tujuan hidupnya dia. Mulai dari bangun pagi hari mungkin, udah melakukan olahraga, tidak melakukan bad habit, workout setiap hari, resistance, apapun yang bisa dia lakukan hanya untuk mencapai tujuan hidupnya dia. Kalau misalnya lu memiliki tujuan hidup, lu gak bakalan lagi hangout atau bergumul dengan bad habit kalian. Kenapa? Karena lu bener-bener ingin sampai di tujuan lu. Pertanyaannya adalah seberapa serius lu pengen sampai di tujuan yang kalian impikan. Seberapa serius? Dengan mudah kalian bilang, toh masih ada di masa depan, makanya gue relapse. Toh gue masih belum kerja, makanya gue relapse. Toh gue masih membebani orang tua gue, makanya gue masih bisa relapse. Toh yang cari duit, orang tua gue. Dan gue ngerasa dengan kalian menggunakan berbagai alasan itu, kalian lupa sama diri kalian sendiri. Kalian mungkin bakalan kehilangan tujuan hidup. Maka dari itu gue ngerasa orang yang suka scrolling sosial media atau nggak main game, mereka lupa bahwa sebenarnya ada suatu hal yang mereka harus perjuangkan. Ada suatu hal yang mereka harus kejar, yaitu impian mereka. Maka dari itu gue bakalan guide kalian untuk mencari tujuan hidup. Yaitu apa? Dan gue jujur ragu ketika gue mengatakan tips ini. Gak banyak orang yang lakuin. 99% gak ada waktu untuk ngelakuin ini. Dan ketika gue berhasil melakukan itu, di situ gue menemukan tujuan hidup gue. Pertanyaannya adalah, apakah lu mau lakuin atau enggak? Guide pertama yang bisa gue berikan adalah coba menutup diri kalian, berada di dalam kamar, gak ngapa-ngapain sama sekali. Gak ada bolpen, gak ada kertas, gak ada HP, gak ada laptop, gak ada elektronik apapun, gak ada musik sekalipun. Dan kalian gak ngapa-ngapain selama 2 jam. Gua bener-bener seserius ini. Saking, mungkin kalian akan ngerasa ini gampang banget. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa ini gampang, dan kemungkinan besar kalian gak bakalan ngelakuin. Gue kepengen kalian coba serius untuk tidak melakukan apapun selama 2 jam. Itu menurut gue pribadi, itu adalah investasi yang jauh lebih besar dibandingkan kalian scrolling sosial media.
segala informasi yang lu bisa dapetin di TikTok atau apapun itu jauh lebih gak bernilai ketimbang kalian diem gak ngapa-ngapain selama 2 jam. Dan di situ kalian akan nge-reflect tentang diri kalian sendiri. Di situ kalian pertama kali untuk berbicara sama diri lu sendiri tentang mental health kalian, tentang keseriusan kalian dalam menjalani hidup ini, dalam mencari apa yang sebenarnya kalian inginkan. Purpose kalian, apa sih yang kalian ingin wujud nyatakan di dalam kehidupan ini? Impact apa yang pengen kalian berikan kepada orang lain? Siapa sih orang pertama yang kalian pikirkan ketika kalian tidak ngapa-ngapain? Apakah orang tua kalian? Lakukan itu kalau misalnya kalian ngerasa bener-bener serius dalam hidup kalian. Gue kepengen kasih tahu suatu hal. Hidup itu susah. Gue ulangin, hidup itu susah. Namun kalau misalnya kalian menghabiskan waktu kalian dengan scrolling sosial media dan ngerasa ya udahlah fine-fine aja hidup ini, maka kehidupan kalian akan jauh lebih sulit. Guide kedua yang bisa gue berikan kepada lu adalah jadikan sebuah kebosanan sebagai harta buat kalian untuk improve. Ketika kalian ngerasa bosan, di situ kalian akan ngerasa struggle terhadap diri kalian. Ah shit, gue bosen, gue gak tahu mau ngapain, gue gak ada tujuan, gue gak tahu harus mulai dari mana. Dan akhirnya, kemungkinan besar lu bakalan scrolling sosial media atau melakukan suatu bad habit yang kalian familiar lakuin. Kenapa? Karena kalian tahu ada reward atau kenyamanan yang mungkin kalian bisa dapatkan secara singkat. Kalau misalnya kalian bosan, itu artinya momen dimana kalian ada waktu untuk melakukan hal yang dari dulu lu pengen lakuin. Contohnya seperti ini, ada Doni. Doni rutin banget melakukan workout. Namun beberapa hari kemudian dia ngerasa malas. Tiba-tiba dia doyan scrolling sosial media. Ketika dia menjalani bad habit secara terus-terusan, tiba-tiba dia terkena flu. Saat dia sakit dan gak ngapa-ngapain, gak tahu kalaupun ngelihat HP rasanya gak enak, rasanya matanya sakit gitu ya. Akhirnya dia bilang kayak, andai aja gue sembuh, pasti gue bakal ngelakukan workout. Siapa yang familiar dengan kalimat ini? Andai aja gue sembuh, pasti gue bakal melakukan ini. Andai aja gue gak berada di posisi ini atau kegiatan ini, pasti gue melakukan hal yang lebih baik. Jadi artinya adalah sebenarnya waktu bosan itu adalah momen yang mestinya kalian lakukan. Untuk apa? Untuk mengimprove diri kalian. Contohnya workout, contohnya baca buku, contohnya melakukan hobi baru. Ada banyak banget hal yang bisa kalian lakukan. Dan mungkin kalian sering banget untuk mengentengkan atau menggampangkan rasa bosan itu. Jadikan rasa bosan kalian sebagai waktu yang berharga untuk mengimprove diri kalian. 3. Bukti atau tanda bahwa lu siap untuk stop PMO selama-lamanya adalah menjadikan relapse itu sebagai pembelajaran. Jadikan relapse sebagai hal yang bisa kalian pelajari daripada sebuah penyesalan. Maksudnya gimana? Contohnya, lu relapse malam ini. Setelah lu menonton video gua, rasanya bosan gak tau mau ngapain, lu kepengen relapse. Ketika lu relapse, ada 2 outcome. Antara lu merasa nyesal, atau lu mencari datangnya dari mana. Kenapa lu relapse? Menurut gua, kegagalan itu adalah salah satunya cara buat kita belajar. Kalau misalnya lu ngerasa sukses, lu gak bakalan belajar apapun. Hanya dengan kegagalan, lu bisa belajar. Pertanyaannya adalah lu mau ngambil mana? Jalan yang mana? Lu mau belajar? Lu bisa improve diri kalian? Atau bagaimana caranya agar kegagalan itu tidak terjadi? Atau lu ngerasa nyesal terhadap diri kalian sendiri? Dan ketika lu merasa nyesal, merasa kesal, benci, bete sama diri kalian sendiri, selamat, kalian gak belajar apapun. Namun kalau misalnya kalian menjadikan kegagalan sebagai bentuk atau upaya buat kalian bisa pelajarin, maka selamat, lu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lu bisa menjadi pribadi yang lebih aware ketika tantangan itu datang. Contohnya, kalau misalnya let's say Doni tiba-tiba relapse, dia bakalan berkata, kenapa ya gue bisa relapse? Soalnya udah sore hari, gak tau mau ngapain. Dia ngerasa dia bisa buka sosmed atau online store. Tiba-tiba dia ngeliat satu video live streaming. Ceweknya bajunya seksi, dan di situ ngerasa kecanduannya itu mulai datang lagi.
Maka dari itu mungkin next time kalau misalnya dia ngerasa bosan, dia bisa hindari dengan sesimpel delete online store-nya. Jadi kalau misalnya dia kepengen beli barang yang baru, dia harus download ulang. Terdengar ribet, iya. Tapi itu menjadi sebuah pengingat gitu ya next time. Kalau misalnya dia ngerasa bosan gak tau mau ngapain, pas dicari gak ada online store-nya, artinya itu tanda bahwa oh ya, kalau misalnya gue buka online store, kemungkinan besar gue bakalan relapse. Gue melakukan kegiatan yang lain. Jadi semakin banyak kalian relapse, itu bisa menjadi sebuah pembelajaran. Ingat bahwa setiap kali kalian gagal, itu tuh pertanyaan itu akan selalu datang. Lu mau pilih yang mana? Lu mau ngerasa gagal, tertekan, makin benci sama lu, makin stres, rasanya pengen bunuh diri, rasanya gue gak punya kualitas hidup, rasanya gue jadi produk yang gagal, atau lu bakalan memilih untuk belajar. Mungkin kalau perlu tulis di dalam notes. Gue yakin orang yang sukses, kalau misalnya terjadi kegagalan, dia bakalan meng-review dirinya sendiri. Kok gue bisa gagal ya? Kok produk gue bisa gagal ya? Itu datangnya dari mana sih? Oke, gue coba pelajarin. Mungkin marketingnya, mungkin salesnya, mungkin orangnya, mungkin copywritingnya, mungkin iklannya. Jadikan itu sebagai pembelajaran. Tanda keempat kalau misalnya lu siap untuk keluar dari bad habit kalian atau PMO kalian adalah sesimpel tidak menghitung hari. Gue bener-bener kesel banget sama orang yang masih menghitung hari sampai hari ini. Karena kemungkinan besar orang yang menghitung hari adalah orang yang pengen validasi dari komunitasnya. Dia ngerasa dengan memiliki 100 day plus atau apapun itu, dia bisa pamerkan kepada para pecandu. Namun menurut gue itu bukan nilai yang berarti ketika dia sadar kayak sebenarnya dia masih kecanduan. The only reason lu menghitung hari karena lu tahu kalau misalnya lu relapse atau gagal, lu harus kembali ke nol. Dan kayak ngerasa, oke, gue balik lagi ke nol. Berarti gue gak mengalami perubahan. Siapa yang familiar dengan kalimat itu? Dimana lu ngerasa gagal, dimana lu ngerasa balik lagi ke nol, itu kenapa? Terjadi karena lu menghitung hari. Ada baiknya lu bener-bener gak menghitung hari sama sekali. Karena dengan melakukan itu, kalian menaruh mindset di dalam otak kalian bahwa gua bukan kecanduan lagi. Gua bukan addict lagi. Gua tekanin sama lu sekali lagi. The only reason lu menghitung hari, satu-satunya alasan kenapa lu menghitung hari, karena diri lu sadar bahwa lu masih belum keluar dari kecanduan lu. Tanda terakhir, kalau misalnya lu udah siap untuk keluar dari bad habit lu adalah berpikir layaknya atlet. Berpikir layaknya orang yang benar-benar berkualitas. Berpikir layaknya Spartan. Gue yakin kita semua percaya dan yakin bahwa hidup ini benar-benar singkat. Kita setiap hari diberi waktu 24 jam sama Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan hari-hari itu. Kalau misalnya lu berpikir seperti atlet, gua berani jamin sama lu bahwa kehidupan lu bakalan bener-bener singkat. Saking singkatnya, lu gak ada waktu untuk relapse. Karena lu bakalan menggunakan waktu lu untuk mengimprove diri lu. Lu bakalan menggunakan waktu lu untuk mencari bagian mana yang kurang dalam diri lu. Dan itu bakalan bener-bener gak kelihatan gitu, bener-bener gak bakalan lu rasain sampai lu berpikir layaknya atlet. Dan itu bener-bener harus detail. Detail di sini tuh nggak main-main, kayak lu harus bener-bener mengenal diri lu. Kayak sesimpel gini aja deh, lu berapa persen lu mengenal diri lu sendiri. Share di kolom komen, berapa persen lu mengenal diri kalian sendiri. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa lebih dari 50% aja, kalian masih nggak kenal diri kalian, itu artinya kalian masih belum berpikir seperti layaknya atlet. Seperti layaknya orang yang benar-benar berkualitas. Dia tahu menggunakan waktunya untuk apa. Dan itu akan benar-benar terreflect dalam kegiatan dia sehari-hari. Kayak sesimpel lu tahu betapa pentingnya tidur. Atlet tahu dia tuh harus benar-benar menggunakan waktunya, waktu istirahatnya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengajak dia main jam 10 malam, dia nggak bilang iya. Dia bilang, maaf ya, ini waktunya gua tidur. Let's say udah sore hari, biasanya waktu kalian relapse,
karena kalian habis pulang dari sekolah. Kalau misalnya lu berpikir layaknya atlet, lu ada waktu untuk exercise, lu ada waktu untuk ngerjain tugas kalian, ada waktu untuk belajar untuk siapin ulangan. Dan gue yakin kalau misalnya kalian melakukan itu, tahu-tahu udah sore, tahu-tahu udah malam, tahu-tahu udah waktunya istirahat. Kalian istirahat lagi, bangun lagi, lakukan itu. Bawa diri kalian sendiri, tarik kehidupan kalian, baik itu nyaman atau tidak, itu hanya bisa terbentuk kalau misalnya kalian mau berubah. Karena perubahan itu datang dari tempat yang tidak nyaman. Satu-satunya tempat buat kalian bisa berubah adalah ketika kalian keluar dari zona nyaman kalian. Kalian sadari ada hal-hal yang dimana kalian gak ngerasa nyaman, dan kalian beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Dan di situ kalian bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan kalian.